2005, 2011. Selanjutnya setelah itu pemerintah lagi memberi kita PP 7 tahun 2021 pasal 29, pasal 30, pasal 31. 3 ayat di PP 7 tahun 2021 itu milik TKBM yang mengatur bahwa pasal 30 ayat 1 huruf A, penyelenggara TKBM di pelabuhan adalah koperasi. Tepuk tangan untuk pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan regulasi hukum, yang telah memberikan payung hukum untuk pekerjaan TKBM. Tapi ingat, itu untuk mendukung kelancaran logistik, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk main-main kita di pelabuhan ini. Pemerintah memberi payung hukum agar kita bekerja dengan baik, bekerja dengan tenang, mendukung pemerintah kelancaran arus bongkar muat pelabuhan, menekan kos logistik nasional, kemudian meningkatkan produktivitas. Itu tujuan pemerintah memberikan regulasi kepada kita. Tahun demi tahun terus berjalan, ke depan ini TKBM harus mampu menjawab tantangan modernisasi. Modernisasi bukan sebuah ketakutan buat kita. Memang mesin, memang mekanis bukan suatu yang harus kita khawatirkan. Tapi bagaimana kehadiran mekanis justru mendukung kita untuk lebih meningkatkan produktivitas. Itu yang paling penting. Jangan jadikan mekanis sebuah kekhawatiran. Kekhawatiran kita adalah ketika Amerika dan Cina bermasalah, saya pikir itu tidak terpengaruh terhadap kita. Rupanya berpengaruh, Pak Kapolres. Luar biasa. Kami pikir buru-buru ini tak ada pengaruhnya Amerika sama Cina bentrok soal global ini, ternyata ada pengaruhnya. Jumlah kapal yang masuk sejak 1 bulan ini menurun drastis. Anggota kami biasanya kerja sampai 7 kali 1 bulan, sekarang tinggal 2, tinggal 1. Ini dampak daripada resesi dunia. Oleh karena itu kita harus bisa siap untuk mengencangkan tali pinggang, harus bisa siap bertahan dengan kondisi ini, dan kita yakin bahwa pemerintah Indonesia akan bisa mengatasi permasalahan ekonomi ini. Kita sangat terdampak, benar, tapi kita harus menjaga kondusivitas, harus menciptakan pemikiran-pemikiran kreatif untuk menjadikan TKBM itu tidak bergantung pada kegiatan bongkar muat, tapi harus ada usaha-usaha lain yang memberikan kesejahteraan kepada koperasi TKBM. Itu konsepnya. Kemudian kami juga akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami terhadap kondisi pelabuhan hari ini ke pemerintah pusat dan pemerintah setempat. Salah satunya adalah terkait dengan belum diterbitkannya peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan kerja bagi TKBM di pelabuhan yang sudah diharmonisasi 2 kali. Hanya persoalan pasal 4 saja yang masih agak kontroversi dengan TKBM, hari ini belum diterbitkan. Kita minta nanti, kita akan sampaikan, karena hari ini kantor kosong, libur, besok kita sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja agar menyampaikan surat kami kepada Menteri, dan di Jakarta akan dikawal oleh DPP Serikat Kerja SBSI 92 agar pemerintah pusat cepat menerbitkan perlindungan kerja bagi TKBM di pelabuhan. Hidup TKBM! Yang kedua, kita akan sampaikan surat ke Kementerian Perhubungan. Apa itu? Pertama, tidak mengeluarkan izin Telsus. Setiap Telsus tak mengeluarkan izin pelabuhan umum lagi. Cukup sudah. Buatlah regulasi. Kalau memang kenapa harus sementara-sementara? Tetapkan saja. Rumah ini perlu berapa pelabuhan umum? Agar jangan pelabuhan umum pelindo milik negara ini tidak dikunjungi kapal karena berpindah-pindah semuanya. Tinggallah kami ini debu-debu. Kambing pun besok mungkin tidak kita bongkar lagi di pelabuhan ini. Oleh karena itu kami minta pemerintah jangan melihat dari sisi atas, tapi kondisi lapangan penting untuk diketahui agar buruh TKBM yang ada di Pelabuhan Pelindo tidak mati. Titik. Berjuang bersama kita. Hidup. Insya Allah bulan ini setelah May Day kita akan menyurati DPR RI Pak Kapolres, dan sudah diagendakan nanti oleh teman-teman kita SPSI 92 di Jakarta akan beraudiensi 1 bus di DPR RI, komisi berapa itu saya kurang tahu juga, untuk mempertanyakan kepada Menteri jangan lagi keluarkan pelabuhan umum sementara, tetapkan aja pelabuhan umum rumah ini berapa yang dibutuhkan, titik, selesai.
Jangan lagi setiap lahir buat lagi sampai semuanya punya pelabuhan umum. Sementara dalam PM 52 tahun 2021 lahirnya pelabuhan umum untuk melayani kepentingan lainnya, Telsus untuk melayani kepentingan umum itu dengan suatu kondisi yang akibat dari force majeure. Itu dia bahasanya. Oleh karena itu buru-buru harus paham ini semua, harus mengerti dengan ini semua agar kita tidak dibodohi oleh regulasi yang kadang-kadang hanya berpihak kepada oligarki. Kita perjuangkan, kita sebagai anak bangsa pasti merah putih di dada kita ini, pasti Indonesia Raya, pasti Soekarno, pasti Republik ini adalah kita. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi kami sampaikan kepada kawan-kawan semuanya untuk selalu kompak. Kalau tidak kompak, itulah awal dari kita menggali kubur kita sendiri. Paham itu? Jaga kesatuan dan persatuan, jaga kondusivitas Pak Kapolres. Kami kalau tidak bergerak tidak akan pernah tanpa regulasi. Kalau regulasi itu dilanggar oleh pihak-pihak manapun, kita siap maju untuk bersama. Kami laporkan jumlah anggota kami yang terdata sekarang di Pelabuhan Dumai dan sekitarnya 1.200 orang Pak Kapolres. Itu yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Sekarang memang belum bisa kita sejahterakan semua karena pendapatannya tergantung dari aktivitas mereka sendiri. May Day ini kita jadikan tapak gerakan awal kita bersama. Hari ini Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai harus bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. Itu dia. Tidak ada lagi pengurus yang malas, pengurus yang tak mau berpikir tentang bagaimana buruh ke depan. Saya pikir itu yang dapat kami